Hi guys, welcome back to Speed Crew TV. Kita lagi di Porsche Center Jakarta with our good friends Mas Rico. Halo. Oke, kita mau ngobrol tentang his journey into the Porsche world. Terus ada pertanyaan tentang Porsche, beberapa pertanyaan Mas. Yes. Mungkin buat audiens yang nggak tahu, Mas Rico nih ngapain sih di Porsche Indonesia nih? Parkirin mobil kadang-kadang. Jadi kalau job title-nya itu Sales and Marketing Trainer ya. Jadi gue training di sini yang mostly responsible for training, tapi ada juga yang namanya Technical Trainer. Oke. Technical Trainer ada Pak Yosep, kolega gue yang dia lebih in charge ke yang jeroan-jeroan mobilnya lah istilahnya ya. Jadi dia lebih ke yang technical, ke yang bengkel, repair work, sama more deep technical stuff, tapi kalau gue lebih ke arah yang surface, jadi marketing, sales, product info, product launches kayak gitu-gitu. Jadi awalnya gimana sih Mas Rico nih kayak suka punya passion sama Porsche? Sama Porsche ya. Yeah. Sebenarnya kalau ngomong suka sama Porsche, actually pertama kalinya nggak biasa aja. Pertama kalinya biasa aja karena gue start my career bukan di Porsche, jadi sebelum itu gue ngeliat Porsche itu kayaknya biasa-biasa aja ya speknya. Kalau dibandingin sama yang lain-lain bahkan mungkin ada yang bilang lebih mahal, tapi speknya biasa-biasa aja gitu ya. Until I drive the 911. Waktu itu ada 991.2 generationnya tahun 2016, gue nyetir pertama kali. Jujur the first 2-3 kilometers lu langsung ngerti, ternyata this is why the brand is so strong gitu ya, benar-benar terkenal, benar-benar banyak banget mobil teman-teman gua, anak-anak klub yang lain banyak banget yang suka sama Porsche. Ternyata gua baru ngerti gitu. Karena kan sebelumnya apalagi mungkin nggak tahu lu setuju apa enggak, tapi kan modelnya kan nggak terlalu ini ya. Maksudnya kalau buat orang awam apalagi ya, modelnya kan let's say banyak mobil yang lebih agresif gitu kan, banyak mobil yang lebih sporty, lebih mewah, lebih ini, lebih itu, tapi makin kesininya gue makin ngerti brandnya dan emang itu filosofinya Porsche sih kan. Dia nggak terlalu yang extravagant kan sebenarnya kan, dia lebih yang simple tapi it's very effective. Terus banyak orang-orang yang nggak ngerti nih kayak Porsche tuh dulunya kalau nggak salah engineering consultant ya. Yes, benar. Pertama kali banget. Jadi kalau kita ngomong yang lebih detail, sebenarnya Porsche ini kan nama orang ya. Brand ini kan nama orang nih kan. Tapi sebenarnya kan namanya itu dari anaknya Profesor Ferdinand Porsche. Profesor Ferdinand Porsche ini sebenarnya yang lu bilang tadi consulting firm pertamanya ya kan. Karena waktu dulu di Jerman dia banyak engineering projects, banyak design projects. Abis itu anaknya dia Ferdinand Porsche, Ferry Porsche ngomongnya, yang satu profesor, yang satu Ferry Porsche. Ferry Porsche ini yang actually start the automotive brand. Jadi automotive brand ini sebenarnya dibikin karena Ferry Porsche ada one of the famous quotes from him. Dia bilang, in the beginning I couldn't find the car I dreamed of, so I built myself. Karena dia trying to want to buy lah ya, a sports car, a supercar yang nice, tapi he couldn't find his dream car. Jadi dia akhirnya decided to build it himself, pakai nama Porsche gitu. Udah berapa lama sih di Porsche? Di Porsche gue join 2016. Waktu itu langsung jadi trainer dan actually ada cerita lumayan bagus juga menurut gue, mau sharing. Di pertama kali bulan pertama itu malah ada training langsung ke Taiwan karena ada Porsche Taiwan kan. Dulu tuh Porsche Taiwan masih ikut Porsche Asia Pacific. Dan gue langsung ke sana training Panamera untuk pertama kalinya. Nah di situ juga makin dalam lagi tuh kecintaan gue sama Porsche karena kan langsung ada kompetitor training, jadi nyetir mobil-mobil lain yang kompetitornya Panamera. Dan di situ gue benar-benar ngerasain bahwa wow, this brand is not only on surface level ya, bener-bener banyak banget little detail sampai insight yang mungkin customer juga nggak bakal pernah experience gitu, yang actually they do it differently, they do it more serious gitu loh. This company is bener-bener kayak they do it the best gitu loh. Maksudnya mereka kalau ngelakuin apapun mereka maunya tuh yang paling bagus lah. Technical detailnya tuh benar ya. Mereka maunya se-perfect mungkin. Customer di Indo nih, do they buy it like factory option ready atau mereka they really option what they want? Gitu ya. Itu sebenarnya mix karena benar-benar tergantung banget sama customernya. Kalau customernya itu butuh yang lebih
personalized, yang lebih individualized, sama kayak mimpinya Ferry Porsche bikin mobilnya sendiri. Nah sebenarnya itu yang dibawa sampai ke retail organization-nya sekarang, bahwa customer juga bisa get their specific dream car gitu loh. Jadi yang sesuai sama mereka maunya, specification-nya, warnanya, bahannya, nah itu bisa dipilih dari situ. Sedangkan kalau misalnya mau yang ready stock itu lebih bagus karena you can get the car faster kan. Kalau yang ready stock kan karena you obviously need to wait kan. Kalau buat yang orders kan harus lihat production slots and ini kan yang jadi itu kan akan membuat waktu tunggu kan, mau nggak mau kan. Mereka bisa expect for how long? Gitu. Itu depends on the production slots-nya. This is where I put it. My GT3 RS. If I had... A build slot. Sorry. Tapi yang best case scenario let's say 6 bulan sejak kita minta. Worst case scenario-nya sekitar 8 bulan. Setelah. Is it depending on the options atau? Yes, benar. Depending on two things. Ada optionnya, how complex the car, ya kan? Sama beberapa option kadang-kadang ada yang available, kadang-kadang ada yang unavailable gitu ya. Sama yang kedua itu production slots yang bakal berkaitan sama shipping, waktu pengiriman, segala macamnya. Nah itu kan ada jalur-jalurnya. Nah depending on these two things, kalau dua-duanya pas, ketemu yang pas cepet, berarti bisa 6 bulan. Tapi kalau dua-duanya pas, kena yang you need to wait, nah itu bakalan sampai 8 bulan. Jadi depends on the option lah ya. On option, ya. Oke. So based on that, mobil Porsche ya, di Indonesia yang paling laku tuh mobil apa sih? Is it still the 911? 911 ya, obviously 911 salesnya tetap strong. Tapi aku nggak hafal banget yang paling laku apa gitu ya. Tapi yang pasti, let's say yang our newest model, which is Taycan, yang pertama kali kan ini kan full all new Porsche gitu ya. Waktu 2021 kemarin kita launching itu still very strong juga. Jadi kalau mau dibilang yang favorite obviously di Indonesia tetap juga family car-nya ya, kayak Macan, Cayenne, itu also bener-bener ini sih bagus. SUV trend lah ya. Iya. Kayaknya dimanapun ya. Iya, benar, kayaknya dimanapun. Di sekarang nih Porsche udah embracing the EV world lah ya, with the Taycan kan. Yes. And then sekarang ada Macan. Ada Macan EV, yes. Consumer Indonesia tuh reactionnya gimana sama Porsche yang terkenal dengan performance, suara mobilnya yang keras gitu-gitu, sekarang keluar di EV gitu, menurut mereka gimana? Iya, kalau terkait sama suara, Bro Yopi tahu ini nggak? Tahu electric sport sound nggak di Taycan sama Macan? Oh iya. Iya, tahu ya. Itu kan salah satu let's say the way Porsche do EVs kan. Jadi Porsche selalu dari awal udah ngomong, makanya tagline-nya Taycan yang pertama kali juga benar-benar clear, soul electrified, karena Porsche still wants the soul to be the first gitu loh. Jadi pertama tuh soulnya dulu, dan jadinya Porsche pengennya bikin still just another Porsche, maksudnya bener-bener typical Porsche, tapi prinsipnya sama, tapi dengan drivetrain yang zero emission gitu kan. Mereka maunya tetap driving dynamics-nya, excitement-nya, semuanya tetap ada di Taycan. Yang di 911 yang di GT3 RS harus tetap berasa DNA-nya di baik Taycan maupun Macan. Untuk yang what's the name again? Sound? Electric Sport Sound. Electric Sport Sound. Yes. Itu kedengaran di luar juga? Nah iya, benar. Kedengaran di luar juga. Jadi di luar juga ada unit speakers, di dalam juga ada. Tapi yang unik juga speakernya itu bukan playing just any other digital file, tapi actually filenya itu di-mix dari 919 Hybrid dengan sistem elektriknya kan, dan juga Formula E. Itu juga di mix in, jadi itu actually kayak a mixtape, let's say ya. Jadi di compose ulang untuk noises yang menurut Porsche bagus, yang menurut Porsche exciting, exhilarating. Jadi itu yang dibikin ke Taycan dan Macan. Does it come standard atau itu optional? Itu optional. Optional. Itu optional ya. Tapi sebenarnya walaupun nggak ada option itu, the car still makes noises. Jadi dia nggak fully muted. Kalau yang jadi walaupun nggak ada electric sport sound, dia tetap punya suara juga. Talking about options. Yes. Menurut Mas Riko nih, option apa yang kalau punya Porsche tuh mesti ada? Must have ya. Must have options. Salah satunya kalau dulu itu kan sebenarnya Sport Chrono Package. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I don't need it.
I don't need it. I don't need it. I don't need it. I need it! Itu biasanya favorit banget karena ada launch control. Tapi kenapa aku bilang dulu? Karena actually yang sekarang, yang baru-baru, yang EVs, actually even without sport chrono package, kita udah bisa dapat launch control. Jadi EV yang standar pun tanpa sport chrono package pun dia tetap udah bisa launch control kayak gitu-gitu ya. Cuman tetap ada sport plus sama mode sport plus itu juga udah termasuk di sport chrono package. Sama yang lain ya paling bagus sih kayaknya sport design package. Kalau nanya favoritku ya, sport design package itu jadi mobilnya lebih sporty, little bit more aggressive looking gitu ya. Yang which is standard di GTS variant, biasanya sport design package itu standard kayak gitu-gitu. Sama kayak kalau yang RS berarti we are talking about the Weissach package. Ya. Di atas itu ada option yang very special nggak, Mas? Yang very special menurutku yang baru selain PCCB karena udah banyak di brand lain, yang menurutku masih jarang di brand lain itu ada namanya Porsche Light Control. Itu variable light control PLC. Jadi itu actually sunroof ada di Taycan, itu dia sunroofnya bisa dim sama, jadi dia bisa burem sama dia bisa clear depending on the section of the roof. Nah itu menurut gua keren banget sih. Itu maksudnya when you see it in action, it's really impressive really cool ya. Keren banget ya, really cool. So kalau misalnya audience nih mau tertarik dengan Porsche segala macam, tapi mereka mau kayak customize their own Porsche gitu, segala macam ya. Itu step by step itu gimana sih? Do they order by phone or something? Oke. Kalau by phone, iya biasanya janjian ketemunya kan by phone, by social media atau text ya bisa. Tapi biasanya setelah itu kita bakalan finalize the configuration di showroom atau di website ya. Bisa remote juga, nggak perlu ke showroom juga. Tapi lebih enak di sini karena ada contoh-contohnya, jadi unit-unitnya yang udah asli, jadi bisa lebih kebayang. Dan juga sebenarnya yang paling bagus itu kalau sales consultant kita pasti bakalan tie in ke Porsche sales journey kita. Sales journey itu dimana sales consultant kita harus bisa menggali kebutuhannya si customer itu, karena jangan sampai yang nggak cocok nih. Karena biasanya customer mungkin they know what they want gitu ya, roughly, tapi sales consultant itu biasanya bisa ngebantu calon customer ini untuk dapetin mobil yang benar-benar sesuai sama kebutuhan dan keinginan mereka. Gitu. Jadi kita bisa consult. Jadi mereka bisa consult untuk give the best specifications buat that customer. Gitu. So mungkin itu alasan kenapa nggak banyak Porsche yang warnanya nano-nano ya. Exactly. Itu kan udah pasti kita consult untuk hal-hal detail kecil aja ya. Mas Yopi kayak misalnya peleknya warna hitam nih, sedangkan window line-nya itu chrome, masih aluminium ya. Itu kita pasti, sales consultant kita pasti akan suggest ke customer-nya bahwa kalau misalnya mau window trimnya aluminium, mungkin peleknya yang silver. Atau kalau mau peleknya hitam, mungkin window trimnya yang high gloss black ya. Jadi biar senada ya. Sometimes kayak gitu-gitu aja kan. Kadang-kadang ada customer yang lupa, kadang-kadang ada juga customer yang overlook, maksudnya kayak nggak nyadar gitu ya. Nah, itu yang konsultan kita bisa banget buat nge-guide. Penting sih itu. Karena kan kita kadang kalau mau option mobil nggak ngerti semuanya atau kayak nggak lihat atau segala macam. Jadi kalian bisa bantuin dari sisi. Yap, bisa dibantuin dari sini. Oke, Mas. Thank you for your time. Thank you banget. Udah ngundang kita ke Porsche. If you guys need anything buat kalian kalau mau tahu tentang Porsche bisa kontak langsung atau langsung datang ke sini juga bisa ya Mas ya? Yes, langsung datang ke Porsche Center Jakarta atau yang di Surabaya. Bisa di Surabaya. Ya. Jangan lupa. Bisa. So, thank you for your time. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian punya komen atau suggestion yang kalian mau, jangan lupa diketik di bawah. Oke? Bye-bye. Bye.